Pengen beriklan di Facebook Ads tapi nggak tahu mulai dari mana. Takutnya kalau salah mulai nanti hasilnya bisa salah, bisa rugi, bisa boncos. Nah, saya tahu banyak teman-teman pemula yang ingin terjun di Facebook Ads, yang ingin tahu step by step atau langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita ingin beriklan di Facebook Ads. Sebelumnya buat teman-teman yang baru saja ketemu channel ini, perkenalkan nama saya Yusir Rizal. Saya banyak membahas tentang Facebook Ads dan ilmu-ilmu penunjang lainnya yang membuat teman-teman bisa mendapatkan omset maksimal berbisnis online atau berjualan online. Nah, langsung kita mulai di hal yang paling pertama. Apa saja harus kita siapkan kalau kita ingin beriklan di Facebook Ads? Mungkin saya agak berbeda teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau di luar sana memulai FB Ads itu dengan tutorial. Tapi kalau menurut saya pribadi, tutorial itu sudah tersedia dan sangat mudah dipraktekkan. Nah, saya akan memulai di hal yang tidak dibahas oleh kebanyakan orang lainnya tentang Facebook Ads. Di video ini saya akan menjelaskan 3 poin kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah tentang masalah, yang kedua tentang validasi market, yang ketiga tentang menyiapkan produk untuk diiklankan menggunakan Facebook Ads. Yang paling pertama yang harus kita siapkan adalah kita ngerti dulu kita mau selesaikan masalah apa. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kok mulainya dari masalah? Kita kan mau ngiklan. Sebentar dulu. Karena gini, kita berjualan atau kita akan menggunakan Facebook Ads ini sebagai media periklanan. Media yang akan mempertemukan produk kita dengan konsumen. Tetapi esensinya sama seperti ketika teman-teman berjualan offline. Yaitu kalau kita berbisnis artinya kita membantu menyelesaikan masalah orang lain dengan produk atau jasa kita. Baik online ataupun offline sama esensinya. Membantu menyelesaikan masalah orang lain dengan produk atau jasa kita. Nah, biar lebih mudah saya coba menggambarkan seperti ini teman-teman ya. Nah, di rumah teman-teman pasti ada kan yang namanya shampoo atau misalnya sabun. Sampo sabun ini produk buat apa? Oke, produk buat yang namanya kalau misalnya sampo untuk keramas, membersihkan rambut. Kalau misalnya sabun untuk membersihkan badan. Nah, itu adalah apa? Solusi, produk solusi. Kalau misalnya kita nggak pakai misalnya sampo, rambut kita bisa kotor, bisa bau. Kalau nggak pakai sabun nanti nggak bersih, nggak wangi dan lain sebagainya. Otomatis kita harus mencari solusinya adalah dengan menggunakan produk-produk tersebut. Si yang punya produk-produk ini mereka berbisnis dengan menyelesaikan masalah masyarakat banyak. Nah, itulah esensi berbisnis atau berjualan teman-teman. Nah, kira-kira masalah apa saja yang bisa kita selesaikan teman-teman ya? Dan seperti yang tadi saya katakan, esensi berbisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang lain dengan produk atau jasa kita. Banyak sekali masalah. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan menjadi masalah prioritas bagi setiap manusia. Jadi masalah misalnya teman-teman bisa cek masalah yang namanya orang pengen badan kurus misalnya. Atau masalah orang-orang yang pengen misalnya kelihatan lebih glowing wajahnya. Masalah orang-orang yang misalnya kena asam urat gitu loh. Itu teman-teman bisa selesaikan masalah mereka dengan produk atau jasa. Yang kedua misalnya masalah di rumah tangga. Di rumah ya, bukan masalah rumah tangga suami istri, bukan. Tapi biasanya kayak contohnya masalah di dapur. Masalah di dapur misalnya, biasanya mama itu suka ngulek misalnya cabai atau bumbu gitu. Itu kan sangat menyita waktu dan tidak efisien. Sehingga hadirlah produk-produk misalnya contohnya seperti ini ya. Blender portable yang bisa ngeblender bumbu ataupun cabai lebih cepat sehingga lebih praktis, lebih efisien, membuat emak-emak itu lebih banyak waktu buat anak-anak dan lain sebagainya. Itu sudah membantu ya. Kemudian berikutnya adalah misalnya produk-produk solusi untuk misalnya gadget teman-teman ya. Kalau misalnya di meja kerja itu banyak sekali yang namanya casasan ya, dari produk HP A, HP B, HP C, sehingga kadangkala kita susah untuk manage kabel-kabelnya. Sehingga keluarlah itu masalah ya. Jadi masalahnya adalah kita tidak bisa memanage wire atau kabel di meja kerja kita. Makanya keluar yang namanya produk seperti ini ya, wire management. Itu adalah masalah yang teman-teman bisa temukan, dan dari masalah itu ketemu peluang lewat produk kita. Ingat kembali lagi bahwa produk kita akan atau jasa kita akan menyelesaikan masalah yang tadi saya sebutkan. Paham ya? Kemudian yang kedua, setelah kita ketemu masalahnya, gak serta-merta kita langsung jualan. Ya, kenapa? Karena ini banyak yang dilewatkan banyak orang sebelum beriklan. Adalah mereka tidak menvalidasi bahwa ada market yang butuh produk itu. Tidak validasi, tidak ngecek. Kebanyakan biasanya pemula adalah memaksakan ya bahwa nggak apa-apa kok, ini bisa dimainkan kok, nggak apa-apa kok, kita tes aja gitu loh. Oke, kita bisa tes, tapi setidaknya kita harus validasi marketnya. Nah, sekarang kalau kita ngecek marketnya ada atau tidak, butuh atau tidak, caranya gimana? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan ngecek marketplace. Apakah di marketplace ada produk-produk yang mirip, ada banyak kompetitornya?
Ya, kalau misalnya ada dan banyak, berarti apalagi situ banyak sekali yang terjual, berarti marketnya ada, marketnya butuh produk seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin beriklan di Facebook Ads, kita harus ngecek di Facebook sendiri. Apakah di Facebook banyak yang menjual produk tersebut atau membahas produk tersebut? Ya, teman-teman bisa manfaatkan fasilitas search di Facebook dan bisa mencari kompetitor atau misalnya orang-orang yang jualan produk tersebut. Semakin banyak Anda temukan, itu bisa menvalidasi bahwa market untuk produk ini ada. Apalagi banyak sekali yang misalnya bertanya kemudian melakukan pembelian, ya. Itu tandanya bahwa marketnya ada. Oke. Nah, yang ketiga untuk cara validasi, tapi ini banyak yang jarang dibahas ya teman-teman ya, yaitu adalah validasi secara offline. Sangat jarang, tapi ini paling powerful sebenarnya. Contoh nih, misalnya teman-teman pengen jual yang namanya skincare untuk mengglowingkan wajah. Nah, kita nggak tahu nih dengan spesifikasi seperti ini, dengan tekstur seperti ini, harga seperti ini, apakah persona audiens kita atau target market kita akan suka nggak dengan produk ini? Kan kalau kita yang ngatur, it's okay, suka-suka kita ngatur seperti ini, tapi kita nggak tahu marketnya terima atau tidak. Caranya adalah dengan mencari sekelompok kecil orang ya, yang adalah target market dari teman-teman semua. Misalnya millennials, target produknya. Berarti teman-teman cari misalnya 10 millennials. Dan bisa bertanya kepada mereka, kira-kira kalau saya jualan produk ini kamu mau beli nggak? Spesifikasinya seperti ini loh, bisa begini, harganya begini. Nah, kalau misalnya di antara presentasi daripada orang yang Anda kasih produknya menawarkan itu banyak, lebih banyak dibandingkan yang menolak, itu merupakan salah satu tanda bahwa produk teman-teman itu tervalidasi ya. Teman-teman bisa menjalankan 3 step validasi ini atau hanya milih salah satu. Kemudian berikutnya yang ketiga ya, yang ketiga adalah menyiapkan produknya. Yang pertama kita udah tahu masalah apa yang kita mau selesaikan, yang kedua kita udah validasi market, yang ketiga harus siapkan produknya. Kalau nggak siapkan produknya mau jual apa ya. Nah, untuk menyiapkan produk banyak hal teman-teman ya, apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali hal-hal yang teman bisa lakukan, bahkan tanpa modal pun teman-teman bisa jualan. Yaitu dengan cara yang paling pertama adalah dropship dari marketplace. Nanti dari marketplace baru Anda jualan pakai Facebook Ads. Yang kedua, teman-teman bisa jualan dengan cara masih tetap dropship ya, tetapi tidak lewat marketplace. Misalnya teman-teman lihat vendor yang menjual produk yang sudah teman-teman riset tadi, sudah melewati fase 1, fase 2, kemudian teman-teman mencari vendor yang menyediakan produk tersebut ya. Karena banyak sekali orang yang punya produk yang pengen nyari reseller. Teman-teman bisa ikut program reseller mereka. Yang berikutnya untuk menyiapkan produk teman-teman, setelah misalnya biasanya ini bagi orang-orang yang sudah selesai dropship atau jadi reseller, ketika dia lihat peluang marketnya ada, dia akan mulai berpikir untuk bagaimana menyiapkan produk sendiri. Nah, kalau produk sendiri itu banyak sekali caranya ya teman-teman. Di antaranya teman-teman bisa kerjasama atau misalnya nyari vendor yang bisa memproduksi, nyari pabrikan, sehingga teman-teman bisa bikin produk sendiri. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau saya bisa rekap lagi, yang pertama, jadi sebelum memulai FB Ads sebenarnya bukan tutorial yang kita belajar, tapi tentang persiapan ini. Facebook Ads-nya ini lebih penting ya. Yang pertama adalah kita harus mencari masalah dulu, kemudian masalah itu akan kita selesaikan lewat produk atau jasa kita. Yang kedua, kita validasi marketnya. Yang ketiga adalah kita menyiapkan produknya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya dan ingin mendapatkan update-update lainnya, teman-teman nanti bisa klik subscribe kemudian nyalakan loncengnya. Ataupun ingin lebih dekat lagi, teman-teman nanti bisa bergabung di channel Telegram saya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini ataupun di pin komen. Update video-video pendek ya seputar Facebook Ads yang saya update di Instagram. Teman-teman bisa nanti follow Instagram saya, Jose Rizal Jo. Ataupun teman-teman ingin mendapatkan bimbingan private ya secara satu persatu, secara online, teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya untuk misalnya memperbaiki iklannya atau misalnya memulai dari nol. Teman-teman bisa lihat linknya juga di bawah video ini. Oke, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Salam sukses buat teman-teman semua.